selamat pagi dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Fiona Aurora Sutanto dari kelas 7 Bilingual 1 dari SMP Taruna Bakti Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Putri Ongkian. Ditulis oleh Winnie Gunarti dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010. Memiliki 200 halaman dan berdimensikan 13,5 cm x 20 cm dan memiliki berat 250 gram. Jenis cover buku ini adalah soft cover. Alasan saya meresensi buku ini karena kisah yang diangkat dalam buku ini sangat menarik, yaitu kisah perjalanan seorang putri Kaisar Tionghoa yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Tentang pernikahan dalam perpaduan budaya, kisah, cinta, kesetiaan, dan hubungan antara Tiongkok dan Cirebon. Do you believe in destiny? Kisah perjalanan hidup Putri Ongkian, putri Kaisar Honggi dari dinasti Ming, akhirnya merasakan dorongan cinta yang sama kuatnya setelah bertemu dengan seorang tabib sakti bernama Syarif Hidayatullah atau Jeng Maulana Insan Kamil dari Cirebon. Pertemuan mereka terjadi saat Syarif Hidayatullah diundang ke istana untuk menguji kesaktiannya. Dalam tes tersebut, Putri Ongkian berpura-pura hamil dengan melihat bokor kuningan di perutnya. Namun, secara ajaib, dia hamil sungguhan. Peristiwa ini membuat Kaisar marah dan mengusir Syarif Hidayatullah. Karena terlanjur jatuh cinta dan hamil, Putri Ongkian bertekad menyusul sang tabib ke tanah Jawa. Ia tiba di Cirebon dan bertemu kembali dengan Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ajaibnya, kehamilan Putri Ongkian kembali berubah menjadi bokor kuningan. Setelah kejadian itu, Putri Ongkian dan rombongannya memeluk agama Islam dan ia pun menikah dengan Sunan Gunung Jati. Putri Ongkian yang bergelar Nyimas Rara Sumanding menjalani sisa hidupnya sebagai istri Sunan Gunung Jati tanpa keturunan. Winnie Gunarti mampu menggambarkan tokoh baik fisik maupun karakter dengan baik, yang membuat pembaca dengan mudah mengimajinasikan para tokoh. Seperti tokoh utama, Putri Ongkian yang dideskripsikan memiliki karakter sebagai sosok perempuan Cina yang elegan dan cerdas, pintar dan berbudaya tinggi, berhati mulia, anggun, penuh cinta, dan pengabdian. Sedangkan Sunan Gunung Jati bijaksana, pintar, dan penyabar, sakti, karismatik, dan memiliki pengetahuan agama Islam yang luas. Secara fisik, Putri Ongkian berparas cantik, bermata tidak terlalu sipit, bibirnya mungil, bertubuh sedang, dan berkulit putih. Sedangkan Sunan Gunung Jati bertubuh tinggi, tegap, berkulit bersih, dengan wajah memancarkan kelembutan, serta berparas tampan. Dilihat dari penggunaan sudut pandang, novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Secara kebahasaan, para tokoh menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan buku ini diterbitkan di Indonesia dengan tujuan agar pembaca mudah memahami isi buku dan agar menjangkau pembaca lokal. Kelebihan novel Putri Ongkian yaitu banyak nilai positif yang ditanamkan oleh penulis, seperti pesan moral pada kisah cinta yang menyatukan dua kebudayaan. Kelebihan lainnya terdapat pada sisi fisik. Buku ini yang menarik untuk dilihat, mulai dari covernya yang menarik sampai bahasa penulisan yang mudah dipahami. Kekurangan novel Putri Ongkian terletak pada alurnya yang sedikit lambat dan di tengah-tengah buku alurnya mulai menemui klimaks. Namun, tidak lama kemudian langsung ditutup dengan bab 5 yang membuat orang awam bertanya-tanya, apakah hanya ini kisah akhir dari Putri Ongkian? Cukup sepertinya ulasan resensi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaklumi ya.